Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan lewat rema hari ini. Rema kita terambil dari 1 Raja-Raja, pasal yang ke-19, ayat 9-14. Begini bunyi firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sahabat Rema, untuk membangun relasi di zaman sekarang agaknya terlihat begitu mudah. Sudah banyak media sosial yang bermunculan yang menawarkan perkenalan dengan instan dan praktis. Namun karena hal tersebut, timbul pula banyak kasus kejahatan yang terjadi. Hanya karena sudah berteman di dunia maya, membuat orang mudah saling percaya. Padahal mereka sendiri belum pernah bertemu di dunia nyata. Hal ini tentu kontras bila kita bandingkan dengan pekerjaan Tuhan. Elia memang sempat putus asa ketika ia menjadi buronan Isabel, istri Ahab. Namun pengenalan Elia kepada Tuhan terlihat ketika dia tidak mau lama-lama untuk mengasihani dirinya. Setelah cukup mendapat tenaga dari makanan yang diberikan oleh malaikat Tuhan, dia seperti lahir kembali dalam melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb. Di sana dia mengadu kepada Tuhan bahwa dia bekerja dengan segiat-giatnya untuk pekerjaan Tuhan dan demi nama Tuhan. Sampai 2 kali Tuhan menanyakan hal yang sama tentang pekerjaan Elia, dan 2 kali juga Elia menjawab dengan jawaban yang sama. Perkenalan Elia dengan Tuhan bukanlah perkenalan yang singkat dan instan. Perkenalannya dengan Tuhan dibangun lewat proses yang nyata. Ini terbukti saat dirinya mengetahui kehadiran Tuhan lewat angin sepoi-sepoi basah. Padahal sebelumnya ada angin besar, ada gempa bumi, dan ada api. Tanda-tanda tersebut biasanya dihubungkan dengan kehadiran Tuhan. Tentu Elia masih ingat ketika Tuhan pernah hadir dan menjilat korban persembahannya melalui api. Namun kali ini Elia kenal bahwa Tuhan pun juga dapat hadir melalui kehadirannya yang biasa-biasa. Karena itu, dia mau terus menunggu kehadiran Tuhan meski tanda-tanda spektakuler tersebut sudah lewat. Sahabat Rema, Tuhan tidak selalu menjawab seruan kita dengan cara yang spektakuler dan instan. Dia dapat menjawab kita dengan cara yang sederhana, namun dia memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Karenanya sebagai seorang Kristen, mari kita juga memiliki pengenalan yang baik dengan Tuhan. Jangan mudah untuk tergoda oleh dunia yang menawarkan segala sesuatu yang instan, namun pada akhirnya dapat menjatuhkan kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena malam ini kami boleh semakin mengenal Tuhan melalui firman yang mengajarkan kami untuk menghargai proses yang Engkau berikan untuk kebaikan kami. Kami juga mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang 1 pekan kemarin. Tuhan, malam hari ini kami juga akan beristirahat sejenak, kiranya Tuhan yang menjagai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita.